Bab 109. Hari ini adalah hari pengundian untuk tahap akhir kompetisi. 60 peserta akan dibagi menjadi 6 grup melalui lot, dan turnamen round robin akan berlangsung dalam 6 grup ini. Dengan kata lain, dalam setiap grup, setiap peserta akan menjalani 9 pertandingan. Dengan cara ini, tidak hanya kemungkinan menang secara kebetulan berkurang, tetapi juga akan memungkinkan para pemuda ini untuk lebih meningkatkan pengalaman tempur mereka. Kemudian, 2 terbaik dari setiap grup dan 4 dari 6 orang yang berada di urutan ketiga, yang memiliki performa lebih baik, akan masuk 16 besar, dan akan berpartisipasi dalam kompetisi knockout. Tahap terakhir ini akan menjadi lebih lama, tetapi orang harus ingat dengan tegas bahwa, tidak seperti babak penyisihan di mana hampir tidak ada hadiah, selama tahap terakhir, ada 3 tungku spiritual sebagai hadiah. Bagi siapapun, terlepas dari panggilannya, arti tungku spiritual sangat bagus. Selama babak penyisihan, karena pertandingan berlangsung di antara anggota kuil yang sama, pertandingan akan berlangsung damai, tetapi selama tahap akhir ini, para pesaing akan berusaha menyingkirkan lawan mereka dengan segala cara. Untuk memperebutkan 3 tungku spiritual ini, mereka tidak akan menunjukkan batasan sedikit pun. Istana kantor aliansi memiliki selusin anggota staf yang memeriksa setiap identitas pesaing. Selama tahap akhir kompetisi, para guru peserta tidak lagi diberi wewenang untuk menjaga mereka. Pasukan pemburu iblis adalah rahasia dengan status yang sangat tinggi di dalam aliansi. Karena itu, kerahasiaannya dijaga ketat, bahkan jika itu melibatkan rekrutan baru. Waktu laporan hanya berlangsung setengah jam, dan jika dilewatkan, kesempatan untuk berpartisipasi di final hilang. Aliansi sangat ketat dalam hal waktu, karena jika pembangkit tenaga listrik bahkan tidak memiliki gagasan tentang ketepatan waktu, dia kemungkinan besar akan membuat kesalahan besar di masa depannya. Haha, kita akan mengikuti tahap final. Saya benar-benar penuh harapan. Tawa jujur meledak dengan keras. 2 orang sedang menuju ke kantor istana, seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu mengenakan baju besi merah, dan cukup tinggi. Tubuhnya yang menawan benar-benar tertutup oleh armornya, membuatnya terlihat sangat gagah dan tangguh. Rambut merahnya longgar di bagian belakang kepalanya dan dia tidak memakai helm. Wajahnya adalah pemandangan yang cukup mengharukan untuk dilihat, penampilannya yang anggun cukup mengesankan, dan membuat tingkat kultivasi energi spiritual internalnya tampak keluar. Tapi pemuda di sampingnya semakin menonjol. Dibandingkan dengan wanita ini, pemuda itu tampak sedikit lebih pendek, dengan rambut hitam menutupi bagian belakang kepalanya. Mata emasnya yang jernih berbentuk samar seperti lingkaran cahaya yang berputar. Penampilannya yang tampan dan halus bahkan lebih mengesankan daripada gadis di sisinya. Pupil matanya terlihat lembut dan biasa, dan dari awal sampai akhir, wajahnya dipenuhi dengan senyuman tipis. Tidak peduli bagaimana seseorang memandangnya, mereka hanya akan melihat seorang anak laki-laki kecil yang lucu dan tidak berbahaya. Begitu sampai di depan pintu kantor istana, kedua pemuda ini langsung menemui para staf. Agar tidak menyia-nyiakan kekuatan tempur 6 kuil agung, petugas eksternal yang bertugas ini adalah orang-orang biasa yang dipekerjakan dan tidak termasuk dalam salah satu dari 6 panggilan agung. Apakah kalian berdua datang untuk berpartisipasi di tahap akhir? Tunjukkan plat nomor yang telah diberikan kepada Anda di awal kompetisi. Staf muda ini memiliki sikap hormat terhadap mereka. Itu karena dia tahu bahwa jika mereka bisa memasuki tahap terakhir dari seleksi perburuan iblis, dalam generasi muda aliansi, mereka akan memiliki masa depan yang sangat baik. Plat nomor anak laki-laki dan perempuan ini dengan cepat diperiksa dan dengan cepat, orang-orang staf telah berhasil mendaftarkannya. Kuil Ksatria, Long Hao Chen, Li Xin. Silakan ikut denganku, kalian berdua. Anak laki-laki dan perempuan ini adalah Long Hao Chen dan Li Xin, kakak dan adik yang datang bersama. Tiba-tiba, pada saat ini, suara terkejut terdengar dari punggung mereka, "Tunggu. Tunggu. Tunggu aku." Dengan suara yang bersahabat, seorang pria yang tampak canggung bergegas ke samping mereka. Long Hao Chen dan Li Xin berbalik, tiba-tiba melihat wajah tampan yang akrab. Rambut hijau tua disampirkan ke bahunya dan diayunkan melewatinya. Dengan satu gerakan, dia pasti akan membuat orang salah mengira jenis kelaminnya. Mengenakan gaun penyihir putih, dia masih memiliki penampilan luar biasa yang sama, dan tampak lebih gembira daripada Long Hao Chen. Lin Xin. Long Hao Chen menatapnya dengan heran.
Lin Xin tertawa dan berkata, "Rupanya, pilihanku untuk bertaruh padamu adalah yang benar. Keberuntungan Anda benar-benar tepat. Saya tidak menyangka Anda berdua benar-benar berhasil melewati babak penyisihan." "Wah, Sis Li Xin, kamu bahkan lebih cantik dari sebelumnya, baju besi ringan ini benar-benar memberimu penampilan yang kuat. Hei, jika Anda merebut tempat di 3 besar, bagaimana kalau memilih saya? Aku akan memberikanmu pil." Li Xin tertawa, dan menjawab, "Apakah kamu benar-benar percaya saya bisa merebut tempat di 3 besar? Cepat laporkan keberadaanmu, dan ayo masuk bersama." Terhadap Lin Xin, Long Hao Chen langsung mendapatkan kesan yang baik begitu dia melihatnya. Jika bukan karena pertemuannya dengannya, dia tidak akan menemukan bola yang tampak begitu penting bagi Hao Yu. Selain itu, pil yang diberikan Lin Xin padanya benar-benar luar biasa, untuk apa harganya. Tanpa botol pil pengumpulan spiritual, Long Hao Chen tidak bisa menembus langkah kelima dengan begitu cepat. Setelah mendengar kata-kata Li Xin, Lin Xin buru-buru mengangguk setuju, dan mengeluarkan plat nomornya sebelum menyerahkannya kepada anggota staf. Anggota staf ini jelas menjadi heran saat menemukan nomor platnya, memberinya pandangan yang bahkan lebih hormat daripada yang mereka berikan kepada Long Hao Chen dan Li Xin. "Kuil penyihir, Lin Xin. Kalian bertiga, ikutlah denganku." Ketiga pemuda masuk dengan anggota staf, dan Long Hao Chen berkata dengan ekspresi senang, "Saudara Lin memang kuat, kualifikasi Anda pasti pergi tanpa hambatan bukan?" Lin Xin dengan bangga menjawab, "Tidak apa-apa. Untungnya, saya menjadi pesaing pertama dalam peringkat kualifikasi ini." Kualifikasi pertama. Long Hao Chen dan Li Xin saling memandang dengan cemas, benar-benar tercengang. Mereka telah mengalami kualifikasi, jadi mereka secara alami tahu betapa intensnya mereka. Jumlah orang yang berkompetisi di dalam kuil mage tidak sebanyak di kuil ksatria, tapi kekejaman dari kompetisi mereka bukanlah lelucon. Lin Xin tiba-tiba memperoleh tempat pertama dari kualifikasi ini. Seberapa kuat dia? Setidaknya, dia juga berada di langkah kelima. Sepertinya tebakan guru tidak salah. Sungguh orang yang luar biasa. Long Hao Chen menatapnya dengan bingung, dan berkata, "Tidak yakin, karena Brother Lin begitu kuat. Saya khawatir di final, Anda akan lebih mungkin daripada saya untuk masuk 3 besar." Lin Xin menggelengkan kepalanya, menjawab, "Tidak yakin, tidak yakin." Tahap akhir berbeda dari kualifikasi, sebenarnya, keberuntungan akan menjadi sangat penting. Mendengar kata-kata Long Hao Chen, dia memberikan jawaban yang tidak sepenuhnya bodoh. Jika tahap terakhir seperti kualifikasi, dan dia bisa dengan mudah masuk 3 besar, bukankah dia bisa memilih mitra paling kuat yang tersedia untuk pasukannya? Memilih pasangan sendiri tentu saja merupakan pilihan yang paling disukai. Saat mereka berdiskusi, mereka sudah sampai di dalam istana kantor aliansi. Di depan pintu melengkung yang lebar, staf pelayan sudah berdiri, membuat gerakan menyambut. Begitu pintu dibuka, mereka melihat ada 2 prajurit yang termasuk di aula yang luas. Aula ini berbentuk melingkar, di atasnya berdiri teras setinggi 1,65 meter, dengan banyak kursi yang disusun melingkar. Tampaknya sekitar 500 orang dapat ditampung pada saat yang bersamaan. Sebuah lampu gantung kristal yang sangat besar tergantung dari atap, menerangi seluruh aula. Lin Xin berkata dengan suara rendah, "Ini adalah ruang bisnis resmi kecil di istana kantor aliansi. Hari ini, seharusnya disinilah kita akan menarik banyak." Li Xin menatapnya dengan tidak yakin, dan membalas, "Apakah kamu akrab dengan tempat ini?" Lin Xin terkekeh, "Saya telah datang beberapa kali di masa lalu." Long Hao Chen dan Li Xin saling pandang, menemukan teman Lin ini bahkan lebih misterius dari sebelumnya. Pada saat yang sama, di dalam aula bisnis resmi, beberapa orang datang. Long Hao Chen tanpa sadar melihat sekeliling, dan dengan cepat, dia datang untuk menemui Yang Wenzhao. Demikian pula, Yang Wenzhao juga melihatnya. Dibandingkan dengan saat kualifikasi berlangsung, wajah Yang Wenzhao jauh lebih pucat, dan begitu dia melihat Long Hao Chen, kulitnya berubah total saat dia menunjukkan tampilan yang jelas dipenuhi dengan permusuhan. Ada apa dengan dia? Kulitnya tidak terlihat bagus." Long Hao Chen diam-diam memikirkan ini, dan terlebih lagi, semangat juang dalam dirinya meningkat sebagai akibatnya. Jika dia memiliki kesempatan untuk memiliki Yang Wenzhao sebagai lawannya sekali lagi, dia pasti akan menantangnya di lain waktu. Dengan pengalaman pertempuran sebelumnya, Long Hao Chen tahu di mana dia kurang.
Guru benar, mengapa saya hanya melawan dia secara langsung? Mungkinkah saya terlalu kurang dalam hal teknik? Dengan cepat, dia melihat orang yang dikenalnya. Tidak jauh di depan, kepala botak besar berkilauan karena cahaya sebening kristal yang menyinari kepalanya. Bukankah itu si Masian? Jadi dia juga berhasil melewati kualifikasi. Mengingat gaya bertarungnya yang aneh, Long Hao Chen tidak bisa menahan senyumnya. Itu adalah pendeta yang tidak bisa menyembuhkan. Du. Mendengar suara familiar di belakangnya, Long Hao Chen memiliki refleks terkondisi dan berbalik. Bukan hanya dia, tetapi di seluruh aula bisnis resmi, setidaknya ada 10 pasang mata yang secara bersamaan berbalik. Dan mayoritas adalah orang-orang dari kuil assassin. Mereka mengenakan cadar hitam yang menutupi wajah mereka, tapi kata mereka untuk ekspresi mata tidak bisa menyembunyikan penampilan hormat mereka. Yang Wen Shao secara bersamaan mendengar suara ini yang membuat semua orang yang mengenalinya terlihat lesu. Itu dia. Yang Wen Shao tidak tahu mengapa kuil ksatria membiarkan masalah ini tanpa hukuman, dia sendiri tidak pergi untuk meminta bantuan kakeknya. Kehilangan ini memalukan baginya, jadi dia ingin membalasnya dengan kemampuannya sendiri. Hanya saja, begitu dia melihat Cair lagi di tempat ini, hatinya menjadi terguncang tak tertandingi. Fakta dia bisa muncul di sini menyiratkan bahwa dia juga peserta seleksi perburuan setan. Karena itu, usianya pasti di bawah 25 tahun. Mengingat pertempuran mereka di masa lalu, Yang Wen Shao tidak bisa menahan keringat, luka di tubuhnya sudah sembuh total, tapi dia merasa luka-lukanya tiba-tiba mulai terasa sakit. Serangan tirani Cair telah meninggalkan bekas yang tidak dapat dihapuskan di kedalaman pikirannya. Pada saat ini, dia melihat reaksi Long Hao Chen saat melihat gadis buta ini menggunakan tongkat bambu berwarna biru. Cair, kamu benar-benar datang. Long Hao Chen mengambil langkah cepat ke depan. Karena tidak melihatnya selama beberapa hari, setelah mendengar suara familiar yang datang dari tongkat bambu, dia hanya bisa merasakan seolah-olah ada sesuatu yang telah dibebaskan di dalam hatinya. Hampir tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba meraih tangannya. Tongkat bambu biru menghantam tanah, Cair melihat ke belakang sedikit, sebelum menghindari tangan Long Hao Chen dan dengan suara yang sangat malu-malu, dia dengan sensitif berkata di telinganya, "Kamu tahu, ada banyak orang di sini." Long Hao Chen merasa agak canggung saat dia menggelengkan kepalanya, "Maaf, aku. Haruskah kita mulai dengan duduk di samping?" Saat dia berbicara, dia tidak meraih tangan Cair kali ini, tetapi masih meraih tongkat bambu birunya dan berjalan bersamanya untuk mencari tempat duduk ke arah ini. Yang Wen Shao melihat ke arah mereka. Hatinya benar-benar dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, yang secara alami ditujukan kepada bocah kecil yang bau ini. Benar-benar bencana yang tidak masuk akal. Para pembunuh dari kuil assassin tidak berpikir dengan cara yang sama seperti dia, mata mereka yang dipenuhi dengan tatapan aneh menatapnya. Sepertinya dia adalah seorang ksatria. Hubungan seperti apa yang dia miliki dengan kakak perempuan satu? Terlepas dari kenyataan bahwa Cair hanya menduduki peringkat ke-10 di kualifikasi, semua pembunuh yang melalui percobaan ini diisi dengan sesuatu yang mirip dengan penyembahan terhadapnya. Bab 110. Long Hao Chen meraih tongkat bambu Cair dan kembali duduk di lokasi di mana dia sebelumnya duduk, membiarkannya duduk di tempat kosong di sebelah Li Xin, dan membantu Cair duduk di sana. Lin Xin cukup penasaran, lagi pula, dia tidak mengenal Long Hao Chen untuk waktu yang lama, tetapi Li Xin tampak sangat heran. "Lil, bro, orang ini?" Long Hao Chen mulai tersipu, saat dia menjawab, "Ini Cair, kak, dia temanku." Li Xin menatapnya, sebelum melihat Cair, sebelum wajahnya mulai menunjukkan senyuman aneh. "Hehe, jadi dia adalah pacar kecilmu." "Lady Cair, halo, saya Li Xin, kakak tersumpah Hao Chen." "Halo." Cair berkata dengan suara rendah, tapi tetap diam setelah mengatakan ini. Long Hao Chen berkata dengan suara rendah di telinganya, "Cair, kamu datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi juga?" Cair mengangguk setuju. Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi segera memberitahunya, "Tapi kamu tidak pernah memberitahuku tentang itu sebelumnya." Cair menjawab, "Kamu juga tidak pernah bertanya untuk tujuan apa aku datang ke kota suci." Long Hao Chen menggaruk kepalanya. Ya, sepertinya dia belum pernah bertanya padanya sebelumnya. Li Xin berkata, "Nyonya Cair, melihat topeng hitammu, kau pasti dari kuil assassin,
kan? Chair dengan tenang mengangguk. Di samping, Lin Xin juga tercengang, seorang pembunuh buta. Tapi sejauh yang dia tahu, itu sepertinya tidak terlalu meyakinkan. Secara alami, dia tidak menyuarakan pendapatnya untuk tetap sopan, meskipun dia tercengang, dia tetap tidak mengajukan pertanyaan. Di lantai 2 aula bisnis resmi, beberapa orang berpakaian hitam yang mengenakan kerudung hitam melihat ke bawah. Dari uban mereka, terlihat bahwa mereka sudah tidak muda lagi. Jadi anak kecil ini? Bagaimana dia bisa mengenal gadis suci? Seorang tetua berpakaian hitam tidak bisa membantu tetapi bertanya. Itu tidak diketahui. Dari penyelidikan kami, tampaknya gadis suci tidak mengenal orang ini di masa lalu. Tidak tahu? Bagaimana seseorang yang tidak dia kenal bisa membuatnya melukai cucu lelaki tua yang dari kuil ksatria? Hei, kamu dari klan Elang, pastikan untuk menyelidiki ini, oke? Ying tua, jangan marah. Anda harus tahu temperamen gadis suci ini dan persepsinya. Dia tidak suka diawasi oleh kami. HMPF, berdiri di tengah aula ini adalah sesepuh berpakaian hitam yang juga merupakan wakil ketua aula dari kuil assassin, master heroik dan luar biasa Ying Sui Feng. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia tidak melihat Long Hao Chen dengan baik. Dia berani menggunakan putri suci samsara. Beruntung benda tua ini, Han Qian, adalah orang yang dikirim untuk mengeluh kepada saya. Tapi yang harus mengeluh adalah aku. Seseorang dari kuil ksatria mereka berani menggunakan chair kami. Semakin banyak Ying Sui Feng memikirkan hal ini, semakin dia menjadi marah. Matanya tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan roh pembunuh yang intens. Karena chair saat ini di bawah, dengan gembira mengobrol dengan Long Hao Chen, yang terakhir merasakan menggigil menutupi seluruh tubuhnya, dan seketika, darah di tubuhnya naik. Cahaya keemasan yang kuat langsung meledak dari tubuhnya, langsung menyebar, dan berubah menjadi sangat padat. Di atas kepala Long Hao Chen, bentuk pedang emas kental samar muncul. Ying Sui Feng, benar-benar heran, berkata dengan suara rendah, langkah kelima. Bukan keempat. Old Eagle, bagaimana Anda melakukan investigasi? Hah? Tetapi informasi yang mengatakan bahwa dia berada di langkah keempat tidak mungkin salah. Para tetua yang berdiri di sampingnya tampak penuh keraguan, kecuali dia menerobos selama hari-hari terakhir ini. Ying Sui Feng seketika tampak dalam suasana hati yang buruk. Apa yang harus saya lakukan? Katakan apa yang harus saya lakukan? Bocah kecil ini dari kuil ksatria ingin menculik chair kami. Dia hampir membiarkan dua kata, gadis suci, keluar. Han Qian berkata, dengan penuh amarah, apa, menculik? Mereka berdua sepakat. Itu terlihat seperti cinta yang bangkit dengan sendirinya, apakah kamu mengerti? Ying Sui Feng tidak melemah sedikit pun, sambil melanjutkan, masih dengan amarah, cinta yang bangkit dengan sendirinya, pantatku. Chair kami baru berusia 14 tahun, Long Hao Chen Anda jelas-jelas adalah sapi tua yang memakan rumput ringan. Han Qian berkata dengan marah, maksudmu pantatmu penuh dengan kentut? Kaulah yang seharusnya disebut sapi tua yang memakan rumput ringan. Long Hao Chen kami masih berusia 14 tahun ini, dia paling tua beberapa bulan darinya. Apa? Masih berusia 14 tahun? Senyum tipis muncul di wajah Ying Sui Feng, satria langkah kelima berusia 14 tahun, ini benar-benar mengerikan. Han Qian mengepalkan tinjunya dengan agresif, karena Ying Sui Feng tiba-tiba melepaskan ke arah Long Hao Chen beberapa niat membunuh. Han Qian masih sangat membenci kuil assassin karena telah melukai seorang pemuda dengan status tinggi. Jika Long Hao Chen adalah masalahnya, hubungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun antara kedua kuil benar-benar bisa menjadi tidak stabil sampai batas tertentu. Tapi Ying Sui Feng tidak mengharapkan apa yang dia katakan setelah itu, kesalahan saya, dia berusia 24 tahun. Han Qian segera tenang dan bersama dengan amarahnya lenyap, dia dengan tenang mengatakan ini. Ying Sui Feng melangkah maju, dan dengan tawa nyaring, dia menepuk pundaknya, benar, 24 tahun, saya mengerti, saya mengerti. Sekarang katakan yang sebenarnya, dari mulutmu ke telingaku. Lagi pula, apa hubungan kita? Saya pasti akan merahasiakan informasi itu. Sama seperti Anda juga akan menjaga kerahasiaan untuk kami. Bukankah ini cara yang baik untuk menjaga kedua kuil kita dalam hubungan yang akrab? Han Qian saat ini berada dalam pergulatan internal. Melihat Ying Sui Feng dengan wajah suram, dia mendengus dingin.
Kalian berdua bajingan tua sedang bergabung, tindakan memalukan apa yang kalian persiapkan bersama. Pada saat ini, suara tua bergema. Tetua ini memiliki gaun berwarna emas, wajahnya yang ragu-ragu melihat kedua orang yang menonjol ini. Han Qian mengangkat tangannya, menyebarkan cahaya yang mengisolasi, bukan apa-apa, Ying Sui Feng hanya mengalami kejang, aku mengawasinya. Ying Sui Feng dengan nyaman mengangguk setuju, nampaknya dalam suasana hati yang baik. Itu benar, saya baru saja mengalami kejang, tapi sudah baik-baik saja. Pak Tualin, pengundian akan segera dimulai. Kudengar anak muda dari keluargamu ini juga masuk final, kan? Corak magi tua ini langsung berubah, jangan membahas bajingan kecil ini, hanya memikirkan dia membuatku marah. Ying Sui Feng hampir jatuh karena tertawa, dan berkata, tenangkan dirimu. Sebenarnya, bukankah kamu sangat bangga padanya? Bukankah ini cucu laki-laki Anda dengan pencapaian besar dalam alkimia merupakan sumber kekaguman yang besar di dalam kuil Anda? Penyihir tua membuka lebar matanya, dan menjawab, prestasi bajingan kecil ini dalam hal alkimia cukup bagus, tapi dia bahkan tidak tahu dirinya sendiri untuk alasan apa dia ingin bergabung dengan pasukan pemburu iblis. Han Qian berkata, ini masih jauh lebih baik daripada bocah kecil dari keluargaku ini, sombong di luar batas, tetapi bahkan tidak bisa melewati babak penyisihan. Bukankah anak muda Han Yu itu menerobos langkah kelima? Lalu bagaimana bisa dia bahkan tidak bisa melewati babak penyisihan ini? Penyihir tua itu terlihat sangat penasaran, tapi dia bahkan tidak menyembunyikan wajah mengejek yang dia kenakan. Lin Chen, orang tua bodoh, apakah menyenangkan menertawakan kemalangan orang lain? Han Qian tiba-tiba menjadi mood yang buruk. Lin Chen tertawa terbahak-bahak, sebelum berkata balik, bagaimana saya bisa menertawakan kemalangan orang lain? Aku hanya mengira bajingan kecil keluargaku itu hanya sumber kehilangan muka, tapi ternyata yang darimu juga sama. Ini membuat saya benar-benar merasa nyaman, setidaknya, bocah keluargaku berhasil lolos dari kualifikasi ini. Kamu, Han Qian menatap dengan marah pada Lin Chen, ada apa denganmu? Apakah Anda mencari perkelahian? Lalu datanglah. Aku yang paling dekat untuk menerobos langkah ke-9, setelah mempelajari mantra terlarang sebagai sarana untuk berlatih. Ini masih belum selesai, tapi aku bisa mengajakmu untuk mencobanya, jika itu yang kamu inginkan. Lin Chen tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Baiklah. Kalian berdua, jangan memulai perkelahian ayam segera setelah kalian bertemu. Apa kau baik-baik saja diperlakukan sebagai bahan tertawaan oleh yang lain? Suara lembut wanita bergema, dan seorang wanita paruh baya yang mengenakan gaun putih perlahan mendekat. Rambut emasnya menutupi bahunya dari belakang, dan sulaman putih yang ditutupi dengan karakter mistis emas canggih digambar. Dia sudah tidak muda lagi, tapi pesona dan sifat cantiknya masih tersisa. Melihatnya, Han Qian dan Lin Chen menjadi lamban. Masing-masing pihak mengerang sebelum tutup mulut. Ying Sui Feng tersenyum tipis, mengangguk pada wanita yang mengenakan gaun putih ini, dan berkata, salam, Kardinal Ruo Shui. Siapapun yang bisa mendengar bagaimana dia dipanggil seperti pasti akan terkejut. Wanita berjubah putih yang tampak berusia 40-an ini sebenarnya adalah seorang kardinal dari biara imam, langkah ke-8 dalam panggilan. Dan melihat perilaku Han Qian dan Lin Chen, jelas bahwa mereka menatap wajahnya. Ruo Shui mengangguk, tersenyum, saat dia berkata, sebagai balasannya, salam, Hall Master Ying. Sambil menghela nafas ringan, dia melanjutkan, tentang situasi yang kamu bicarakan, selama kualifikasi, sedikit orang aneh juga muncul di kuil imam kami. Tiga orang lainnya secara bersamaan melihat ke bawah. 6 kuil besar memiliki hubungan kompetitif, dan pilihan perburuan iblis adalah salah satu dari beberapa cara yang mereka gunakan untuk bersaing di antara mereka sendiri. Dengan demikian, kualifikasi kuil lain adalah sesuatu yang tidak mereka lacak. Saat ini, Ruo Shui terlihat seperti sedang sakit kepala. Secara alami, yang lainnya cukup penasaran. Ruo Shui menghela nafas ringan, sebelum berkata, selama kualifikasi berikutnya, saya khawatir kita harus mengubah aturan kompetisi ini. Pada saat yang sama saat dia berbicara, pandangannya tertuju pada pria botak di bawah. Di aula bisnis resmi, penggunaan cahaya sucinya yang tiba-tiba oleh Long Hao Chen menarik perhatian semua pesaing lainnya. Namun, niat membunuh sebelumnya ini dengan cepat menghilang, jadi Long Hao Chen dengan cepat kembali ke keadaan normalnya.
Hanya, di punggungnya, keringat dingin tersisa. Penampilan Chair dipenuhi dengan permusuhan, seperti sebelumnya, Long Hao Chen merasakan niat membunuh yang intens itu. Tangan kirinya sudah terangkat, tapi setelah menghilang, dia dengan tenang menurunkan tangannya. Apa yang sedang terjadi? Li Xin dengan curiga menanyakan pertanyaan ini. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, dan menjawab, malu padaku, untuk sepersekian detik, kupikir aku merasakan perhatian seseorang terfokus padaku, dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Wajah Lin Xin tampak acuh tak acuh saat dia menjawab, sudahlah, orang-orang itu yang menguji Anda. Apakah Anda melihat mereka? Di lantai 2, bagian atas dari 6 kuil agung sedang menghadiri ritual sebelum pengundian. Apa yang Anda rasakan pasti datang dari arah orang tua yang bosan ini. Lagi pula, siapa yang berani menimbulkan masalah di istana kantor aliansi kita? Tepat pada saat itu, seorang tetua yang mengenakan baju besi tipis berwarna emas muncul di teras aula bisnis resmi. Tetua ini memiliki perawakan tinggi dan kokoh, dan merasa lebih kuat dari pemuda botak. Rambut pendeknya yang beruban ditegakkan, dan meskipun usianya, dia tidak terlihat sedikit pun kendur. Ototnya, sekuat granit, ditutupi oleh baju besi yang kokoh. Armor tipis berwarna emas ini disulam dengan 8 naga perak, dan tatapannya dipenuhi dengan prestise yang luar biasa. Saat dia muncul, kehadirannya yang mengesankan secara alami menarik perhatian semua pesaing yang saat ini hadir. Bab 111. Sekarang setelah semua orang hadir, upacara pembagian dapat dimulai. Semua pesaing akan menyimpan nomor yang mereka miliki selama penyisihan. Guru Anda seharusnya sudah memberitahu Anda bagaimana tahap terakhir akan berlangsung, jadi lelaki tua ini akan langsung ke poin utama. Sekarang, pengundian lot bisa dimulai. Setiap orang akan berada dalam satu grup. Setelah undian ini, Anda akan langsung berangkat ke stadion tempat pertandingan pertama akan berlangsung. Saat dia berbicara, bola kristal besar naik dari platform. Bola kristal ini setidaknya berdiameter 1 meter. Transparan berisi 60 bola kecil berwarna kuning, masing-masing berisi beberapa karakter. Bola kristal tersebut dikelilingi oleh 6 pilar kristal di udara, dengan karakter 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 di atasnya. Tanpa satu gerakan pun yang dapat dilihat dari sesepuh itu, bola kecil berwarna kunyit di bola kristal mulai bergerak, dan segera mengikuti, satu bola kecil demi satu mulai bergerak dengan kecepatan membuat mereka sulit untuk dilacak dengan mata telanjang, sebelum tepatnya jatuh ke dalam 6 pilar kristal ini. Jelas, karena mereka agak berjauhan, karakter pada bola pada dasarnya tidak dapat dilihat, tetapi kecuali dari Chair, semua pesaing di aula bisnis resmi ini terbuka lebar, mencoba menemukan nomor mereka sendiri di kristal ini. Pilar. Dengan cepat, semua 60 bola kecil memasuki pilar kristal, tepatnya ada 10 bola di dalam masing-masing dari 6 pilar. Penatua di atas panggung mulai berbicara dengan suara yang membosankan, saya adalah pemimpin aula kuil prajurit, Anda bisa memanggil saya Mat Warrior Ren Wokuang. Pengundian surat suara akan dilakukan di lantai 2 gedung. Jika Anda tidak memiliki pertanyaan, mari mulai sekarang. Di lantai 2, Ruo Shui berkata dengan suara lembut, semuanya seperti biasa, silakan mulai kapanpun Anda mau, Master Hall. Ren Wokuang tersenyum, saat dia sedikit mengangguk, melihat ke arah lantai 2 dan maju menuju pilar kristal. Tanpa gerakan yang berbeda darinya, 10 bola kecil berwarna oranye itu melompat, secara mengejutkan menyelaraskan dan membentuk barisan yang melayang di hadapannya. Tahap terakhir, grup pertama, pertandingan Anda akan berlangsung di Stadion Ksatria Stadion Besar Aliansi. Kelompok pertama akan terdiri dari Ksatria 1, Prajurit 2, Prajurit 67. Mendengar, Ksatria 1, tatapan Long Hao Chen langsung diarahkan ke Yang Wenzhao. Kelompok pertama jelas adalah Yang Wenzhao. Dia berharap bisa berada di grup yang sama dengannya, tapi sayangnya, ternyata tidak seperti ini. Namanya tidak muncul di daftar grup pertama. Sekarang daftar dari kelompok pertama pesaing telah terungkap, berdirilah. Anggota staf akan membawa Anda ke stadion untuk memulai pertandingan pertama turnamen round robin ini. Yang Wenzhao perlahan bangkit, dan pergi di bawah pimpinan anggota staf dari aliansi. Tepat sebelum pergi, dia dengan sengaja melihat ke sisi Long Hao Chen dan Chair. Matanya terlihat agak menyesal. Sama seperti Long Hao Chen ingin menantangnya sekali lagi, dia ingin menantang Chair, kali ini dengan pertarungan habis-habisan.
Tahap akhir grup kedua, pertandingan Anda akan berlangsung di Stadion Mage Stadion Besar Aliansi. Daftar pesaing dari grup kedua, Ksatria 98, Pembunuh 1, Pendeta 18, Penyihir 1. Mendengar angka 98, Lee Sin merasa gugup dan bersemangat. Melihat sekeliling, dia berkata dengan suara rendah kepada Long Hao Chen, "Adik kecil, siapa pembunuh bayaran satu ini menurut Anda?" "Seorang pembunuh dari langkah kelima." "Apakah saya punya kesempatan?" Secara bersamaan, dia melirik Lin Xin. "Bukankah dia memang penyihir satu?" Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak, kamu pasti akan baik-baik saja, bergembiralah." Cair masih duduk di sana, sedingin sebelumnya. Kecuali saat dia sendirian dengan Long Hao Chen, dia biasanya seperti itu. Sementara Ren Wokuang mengikuti anggota staf ke Stadion Mage, Lin Xin buru-buru berdiri, dan Lin Xin yang berada di sisi lain dari Long Hao Chen juga. Cair juga berdiri. "Aku akan pergi dulu." Cair memberitahu Long Hao Chen dengan suara rendah. Long Hao Chen telah mengingat dengan jelas bahwa di grup kedua, hanya ada satu pembunuh dan itu adalah Assassin 1. Suara Cair, setipis gossamer, terdengar di telinga Long Hao Chen, "Hati-hati selama kompetisi. Jangan terluka lagi. Setelah pertandingan, saya akan menunggumu di tempat itu." "Wow! Lil, SIS Cair, jadi kamu sebenarnya adalah pembunuh satu. Ayo, aku menarikmu." Lee Sin terus terang dan bersemangat, dan tanpa sedikit pun pengekangan, dia menarik tongkat bambu Cair dan berjalan maju bersamanya. Cair terkejut sesaat, tetapi begitu dia memikirkan fakta bahwa dia adalah kakak perempuan Long Hao Chen, dia segera mengikutinya. Lin Xin menggosok keningnya, dan dengan senyum pahit, dia berkata, "Sakit sekali. Sepertinya keberuntungan tidak akan selalu ada di sisiku." Kelompok kedua ini jauh lebih kuat dari yang pertama. Lin Xin memiliki informasi yang jauh lebih banyak daripada pesaing lainnya. Assassin 1 sebenarnya adalah gadis buta kecil sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Kabarnya, assassin dari langkah kelima ini telah menantang 11 kompetitor lainnya secara bersamaan selama kualifikasi sebelumnya, namun pada akhirnya, tidak ada yang berani melawannya. Kekuatan macam apa itu? Ada juga pendeta 18 ini yang menjadi peringkat pertama kualifikasinya. Saat hati Lin Xin terasa suram, Long Hao Chen juga melihat kepala botak berkilau di hadapannya berdiri. Perawakan yang tinggi dan kuat ini membuatnya terlihat sama sekali tidak seperti pendeta, karena dia mengambil langkah besar. Mayoritas pesaing sangat bersukacita atas berita duka ini, karena tanpa diragukan lagi, pembantaian akan terjadi di antara anggota kelompok kedua ini. Assassin 1, Mage 1, orang nomor 1 dari 2 dari 6 kuil agung berada dalam kelompok yang sama, dan yang lainnya juga tidak lemah. Orang yang paling senang adalah orang-orang dari kuil Assassin. Tak satu pun dari mereka berada di grup yang sama dengan Cair, jadi suasana hati mereka saat ini cukup mudah ditebak. Tahap terakhir, grup ketiga, pertandingan Anda akan berlangsung di Stadion Prajurit Stadion Besar Aliansi. Terdiri dari para pesaing sebagai berikut, Summoner 1, Mage 2, Ksatria 97, Warrior 23, Assassin 13, Assassin 16, Assassin 18, Assassin 24. Di antara 10 pemuda ini, tak terduga ada 4 pembunuh. Selain itu, yang lainnya juga tidak lemah. Pesaing pertama milik kuil spiritual misterius ini, dan juga pesaing kedua dari kuil Mage. Keempat pembunuh bayaran itu berdiri, segera menuju ke arah anggota staf, tetapi wajah mereka yang telah dipenuhi dengan kegembiraan beberapa saat sebelumnya langsung menjadi pemandangan yang jelek untuk dilihat. Benar, mereka tidak termasuk dalam kelompok Cair, tapi siapa yang mereka lihat? Bukankah dia benar-benar pemuda yang duduk bersama dengan kakak perempuan satu? Meskipun kuil Assassin dan kuil Ksatria menutup informasi mereka, para pembunuh yang berhasil masuk 10 besar ini semuanya adalah elit di antara pemuda kuil Assassin dan semuanya secara alami menerima bimbingan dari seorang master yang kuat. Samar-samar mereka telah mendengar tentang berita yang mengguncang kedua kuil selama beberapa hari terakhir ini. Justru karena kakak perempuan satu ini pergi untuk menyerang pesaing tertentu yang datang dari kuil Ksatria, dan dia melakukannya demi pesaing lain dari kuil Ksatria. Tanpa diragukan lagi, justru Ksatria 97 ini yang berdiri di depan mata mereka.
Melihat Long Hao Chen dan wajah tampannya yang bisa digambarkan sebagai pemandangan yang menakjubkan, pembunuh bayaran ini mempertahankan tebakan mereka. Hati mereka melolong dalam kesedihan, karena mereka tahu bahwa jika mereka menang melawan Ksatria 97 ini, dan melukainya dalam prosesnya, bukan. Long Hao Chen secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan para pembunuh ini. Saat dia berjalan ke depan menuju anggota staf, dia mengamati beberapa pesaing wanita. Yang paling dia perhatikan adalah dua gadis. Yang kecil dan lembut tampak seperti dia bahkan lebih kecil darinya, dan memiliki penampilan yang sangat lemah. Ketika dia sesekali melirik pesaing wanita yang lebih tua ini, dia tampak agak malu-malu. Yang dia kenakan adalah gaun penyihir berwarna biru yang eksotis. Gadis lainnya jauh lebih tinggi, tingginya melebihi 1,7 meter dan rambut hitamnya membentuk twintail yang rapi dan lincah. Dengan penampilannya yang indah, dia tampak ramping dan menyenangkan. Namun, di punggungnya ada perisai besar. Karena perisai ini bahkan lebih tinggi darinya, dia hanya bisa meletakkannya di punggungnya, secara horizontal. Selain puncak perisai ini, kedua sisinya melengkung, hampir berbentuk bilah. Kedua kurva ini bertemu satu sama lain, mengambil bentuk jarum tajam. Dari penampilannya, perisai ini seperti pedang tajam yang sangat besar. Tempat paling tebal dari perisai ini secara menakutkan memiliki lebar sekitar 1 kaki, dengan 9 paku di sekelilingnya. Ruang luar benar-benar kosong, dan penggunaannya misterius. Seberapa berat perisai ini? Seorang ksatria seperti Long Hao Chen merasa takut dengan pemandangan ini, gadis ini membawanya seolah-olah itu bukan apa-apa. Istana kantor aliansi tidak jauh dari Stadion Agung Aliansi, dan dengan cepat, mereka tiba di Stadion Prajurit. Pengundian-undian terus dilakukan, menentukan kelompok yang tersisa untuk kompetisi. Pertandingan itu akan berlangsung selama 9 hari di setiap grup, dengan 5 pertandingan setiap hari. 10 pesaing akan bertarung melawan orang yang berbeda di setiap hari kompetisi. Peringkat itu akan tergantung pada jumlah kemenangan. Setelah yang pertama dan kedua ditentukan, peringkat ketiga juga dapat memiliki kesempatan untuk memasuki turnamen round robin melawan mereka yang termasuk dalam 16 besar. Karena ini adalah turnamen round robin, pengundian surat suara tidak begitu penting, dan setelah menyelesaikannya, pertarungan pertama tahap final akan segera berlangsung. Pertandingan seleksi perburuan setan bahkan lebih dingin selama tahap akhir daripada kompetisi. Sudah jauh lebih sedikit orang yang duduk di peron, hanya 6 orang. Namun, para pesaing tidak tahu bahwa ke-6 orang ini berasal dari 6 kuil agung, dan bertugas mengawasi jalannya kompetisi. Sebelum secara resmi dimulai, kelompok 10 Long Hao Chen menerima daftar lain. Di atasnya, tidak ada nomor, hanya nama, dan lawan pertama Long Hao Chen adalah anggota kuil assassin, bernama Xing Xuan. Nama ini terdengar sangat feminin, tetapi kenyataannya, itu adalah pemuda kecil dengan penampilan yang menyedihkan. Pertandingan pertama, Long Hao Chen versus Xing Xuan. Pertandingan mungkin dimulai. Semua wasit adalah pembangkit tenaga listrik di langkah ketujuh. Melihat pakaian mereka, sepertinya hari ini, wasitnya adalah Raja Perang dari langkah ketujuh. Dengan perisai di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya, Long Hao Chen masuk ke dalam stadion. Di grup ini, ada banyak orang dari kuil assassin, 4 dari mereka. Ada juga 2 pendeta, tetapi hanya 1 orang dari semua kuil lainnya. Dibandingkan dengan kelompok kedua, Long Hao Chen merasa keberuntungannya tidak buruk, dan dia memiliki peluang besar untuk berakhir di 2 besar.